وأشهد أن وأخر إلى جميع الملائكة المقربين والصحابة والقرابة والتابعين كل مسلمين والمسلمين إلى أرواح أبي زكريا يحيى بن شرف الجنوب الشفيع أن الله يغفر ذنوبهم ويغفر ذنوبهم يدعو الشام برحمه ويشرح ويدعو إلى الغد النصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري في صحيحه. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ay waruwiya lan den ceritakan lan den riwayataken saking Abdullah bin Abbas wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ay ruwiya an Ibni Abbas dan riwayatakan saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah subhanahu anhuma saking Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Qala dawu sapa Ibnu Abbas. Qala dawu sapa Ibnu Abbas ing dawu kan al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Karena ana al-qurra sapa pira-pira wong kang ahli maca Al-Qur'an. Kana ono al-qurra'u sapa pira-pira wong kang ahli maca Al-Qur'an iku ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu iku pira-pira wong kang barengi ing dalem majelis Sayyidina Umar. Al-qurra'u sapa pira-pira wong kang ahli maca Al-Qur'an ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu iku pira-pira wong kang barengi menemani ngancani ing dalam majelis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngridani Allah subhanahu taala anhu saking Sayyidina Umar. Wa musyawaratihi lan musyawarah Sayyidina Umar. Kahulan kanu au syubbanan. Kahulan iku padha uga kang tuwa. Kahulan iku padha uga kang tuwa. Kanu ana sapa al-qurra au syubanan utawa pira-pira kang enom. Kahulan iku padha uga kang tuwa. Kanu ana sapa al-qurra au syubanan utawa pira-pira kang enom. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Wa sayati lan bakal teko fil babi ing dalam bab. Wa sayati lan bakal teko fil babi ing dalam ikilah bab ba'da hada ing dalam sausi ikilah bab. Ba'da hada ing dalam sawusi ikilah bab. Ahadisu apa pira-pira hadis. Ahadisu apa pira-pira hadis tadkhulu kang mlebu apa ahadis. Tadkhulu kang mlebu apa ahadis fi hadal bab ing dalam ikilah bab.
Jadi diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sebelumnya sudah disebutkan bahwa orang yang paling utama yang pas untuk dijadikan imam itu adalah orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Tapi urutan yang pertama adalah orang yang afqah, orang yang alim fikih. Yang kedua orang yang sering atau paling banyak dirinya dalam membaca Al-Quran. Juga diceritakan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu wa musyawaratihi kahulan kan au syubbanan. Ini juga menjelaskan tentang keunggulan orang yang membaca Al-Quran. Di antara keunggulan orang yang membaca Al-Quran ada dirinya itu ada yang berhak untuk menjadi imam. Ya. Seperti dulu masa Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sholat. Itu menunjukkan bahwa memang Abu Bakar itu dalam bidang fikih itu lebih alim daripada sahabat yang lain. Yang lain itu wa ghairuhu ahfadu minhu. Yang lain, sahabat yang lain di waktu itu hafalannya lebih bagus daripada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu mempunyai keunggulan yaitu beliau alim fikih, sehingga Rasulullah itu memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sholat pada waktu itu. Bahwa di antara tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima, keunggulan orang yang membaca Al-Quran, keunggulan membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran daripada orang lain itu sangat banyak. Dan ini diceritakan dari Abdullah bin Abbas bahwa memang ahlul qurra, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ahli dalam membaca Al-Quran juga tentunya juga mengamalkan isinya, itu ashab majlisi Umar. Ahlul qurra itu selalu menemani terhadap Sayyidina Umar di majlis ilmunya Sayyidina Umar. Itu ada yang kahulan kan usyubbanan. Jadi ada kahulan itu orang yang tua itu, kalau yang kahul, kalau di kamus itu orang yang sekitar berumur 30 sampai 50 tahun. Ya. Jadi orang yang umur 30 tahun sampai 50 itu namanya kahul. Ya. Itu. Jadi ada orang yang kahulan, orang yang sudah agak tua, dan di situ ahlul qurra, juga syubbanan, juga ada yang di situ pemuda. Ini semua orang yang ahlul qurra, baik yang kahulan atau syubbanan dulu di masanya Sayyidina Umar, ini selalu menemani terhadap majelis ilmunya Sayyidina Umar dan musyawarahnya Sayyidina Umar. Jadi orang yang ikut serta dalam majlisul ilminya Sayyidina Umar dan orang yang musyawarah bersama Sayyidina Umar itu kebanyakan ahlul qurra. Di antara sahabat yang ikut serta dalam majlis ilmunya Sayyidina Umar dan majlis musyawarahnya Sayyidina Umar itu kebanyakan mereka adalah ahlul qurra. Itu berarti sangat dekatnya ahlul qurra itu kepada Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Umar itu memilih ahlul qurra itu untuk menemani Sayyidina Umar daripada orang yang bukan ahli Al-Quran. Jadi memang keunggulan orang yang membaca dan orang yang memahami dan juga mentadabburi dalam isi Al-Quran itu juga lebih diunggulkan daripada orang yang lain. Ya. Makanya Sayyidina Umar itu dalam majlisnya dan juga ketika Sayyidina Umar itu mengadakan musyawarah, baik kahulan ataupun subbanan, baik yang
agak tua, umur 30 sampai 50 tahun. Nah, itu yang kahul. Au syubanan, atau mereka masih pemuda. Nah, itu banyak di antara orang yang ikut serta dalam majelisnya Sayyidina Umar. Itu mereka rata-rata ahlul Qur'an, orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Nah, itu berarti di antara keunggulan orang yang membaca Al-Qur'an. Wa'lam lan ngerti sira, utawa wa'lam lan weruh sira. Wa'lam lan weruh sira annal madhhaba ing satuhune madhhab as-sahih kang bener. Wa'lam lan ngerti sira annal madhhaba ing satuhune pendapat as-sahih kang bener utawa kang sahih. Al-Mukhtara kang den pilih. Al-Mukhtara kang den pilih. Alladzi rupane madhab alaihi iku tetep ing atase alladzi man utawi wong. Wa'lam lan weruh sira utawa wa'lam lan ngerti sira atau wa'lam ojo gendeng sira. Jadi artinya harus tahu. Wa'lam lan weruh sira annal madzhab ing satune pendapat as-sahih kang bener utawa kang sahih. Pendapat yang benar mengatakan al-mukhtar juga pendapat kang den pilih. Alladzi rupani madhab alaihi ku tetep ing atase alladzi man utawi wong. Alaihi iku tetep ing atase alladzi man utawi wong ya'tamidu kang tetanggenan sapa man. Ya'tamidu kang tetanggenan sapa man minal ulama saking pira-pira wong alim. Ya'tamidu kang tetanggenan sapa man minal ulama'i saking pira-pira wong alim. Iku anna qiraatul Qur'an saatuhune maca Al-Qur'an. Anna qiraatul Qur'an iku saatuhune maca Al-Qur'an. Afdalu iku luweh utama. Afdalu iku luweh utama. Yang afdalu ini berarti khobarnya anna. Yang anna itu khobar dari mubtada man ya'tamidu minal ulama. Afdalu ikul luweh utama minat tasbihi saking maca tasbih. Wa tahlil lan maca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah disingkat menjadi tahlil. Istilah-istilah seperti itu harus kita paham. Wa ghairihi malan liyani tasbih lan tahlil minal adzkari saking pira-pira zikir. Wa ghairihi malan sa'aliyani tasbih wa tahlil minal adzkari saking pira-pira zikir. Wa qad tadhaharat lan teman-teman dadi pertelo. Wa qad tadhaharat lan teman-teman dadi pertelo al adillatu apa pira-pira dalil. Wa qad tadhaharat lan teman-teman dadi pertelo al adillatu apa pira-pira dalil ala dalika ing atase mungkunu-mungkunu anna qiraatul Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil. Jadi ketahuilah bahwa pendapat yang benar, al-mukhtar juga pendapat yang terpilih, atau bahasanya ulama itu sepakat. Dan pendapat ini termasuk dijadikan man ya'tamidu minal ulama, dijadikan sebagai pegangan daripada ulama. Jadi rata-rata ulama itu sepakat mengatakan bahwa
bahwa anna qiraatal Qur'an afdhalu minat tasbih wa tahlil. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu memang lebih utama daripada kita itu membaca tasbih dan membaca tahlil. Jadi bandingannya tasbih dengan tahlil itu masih lebih utama membaca Al-Qur'an. Ya. Tasbih itu membaca subhanallah. Disingkat menjadi tasbih. La ilaha illallah disingkat menjadi tahlil. Itu singkatan seperti itu, paham. Bismillah disingkat dengan basmalah. Bukan toko basmalah. Dan alhamdulillah disingkat menjadi hamdalah. Hal-hal seperti itu harus kita paham. Itu. Jadi bahwa ulama sepakat, jadi orang yang membaca Al-Quran itu memang lebih utama daripada membaca tasbih dan membaca tahlil. Itu bandingannya dengan membaca Al-Quran ya. Jadi kalau tidak membaca Al-Quran, ya membaca tasbih. Kalau tidak membaca Al-Quran, ya baca tasbih. Santai-santai membaca subhanallah, subhanallah. Dan juga membaca tahlil. La ilaha illallah. Ya, itu. Jadi juga ada mengatakan ulama itu di antara keistimewaan tahlil atau bahasanya dalam istilah tauhid itu ismul a'zam, la ilaha illallah. Ya. Itu ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang baca la ilaha illallah atau ismul a'zam itu arasy itu bergetar. Ya, saking dahsyatnya pahalanya orang yang membaca la ilaha illallah. Ya. Jadi ketika orang membaca la ilaha illallah ya, dengan khusyuk tentunya, maka arasy itu, bumi itu bergetar pada orang yang membaca ismul a'zam atau membaca la ilaha illallah. Itu diantara keistimewaan membaca la ilaha illallah. Ya. Jadi sangat dahsyat sekali orang yang membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, ismul a'zam. Jadi arasy itu bergetar, malaikat itu semuanya bergemuruh kepada orang yang telah membaca la ilaha illallah. Ini masih lebih utama orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, itu daripada membaca tasbih. Juga tasbih. Jadi semua yang ada di bumi ini, langit dan bumi, itu semuanya baik malaikat, itu semuanya membaca tasbih kepada Allah. Tusabbihu lahus samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, penghuni apa saja, manusia, malaikat, ya, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Cuma wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Akan tetapi membacanya tasbih orang-orang yang selain kita, ya. Jadi semua yang ada di bumi ataupun di langit itu semuanya membaca tasbih kepada Allah. Cuma cara tasbihnya selain kita, baik itu pepohonan ataupun bangunan, itu semuanya membaca tasbih kepada Allah. Cuma kita tidak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu tidak tahu cara membaca tasbihnya sesuatu yang ada di langit dan yang di bumi itu kepada Allah. Tidak tahu gimana cara tasbihnya. Rumput itu juga bertasbih kepada Allah. Bangunan itu juga bertasbih kepada Allah. Bertasbih, malaikat pun bertasbih kepada Allah. Ya. Jadi jangan harap apa yang dikerjakan oleh malaikat Jibril misalnya, padahal wahyu itu sudah di stop. Tidak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad. Jadi memang tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Terus kenapa tugasnya sekarang apa? Ya tugasnya banyak. Cuma yang terkenal itu di antara tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah yang itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Cuma banyak sebenarnya tugasnya. Ya.
Jadi malaikat Jibril kalau sekarang itu tidak ada wahyu, maka beliau itu membaca tasbih kepada Allah. Ya. Juga bangunan-bangunan itu semuanya membaca tasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi sesuatu yang apa saja yang ada di langit dan di bumi itu semuanya membaca tasbih kepada Allah. Semuanya mensucikan kepada kebesaran Allah. Cuma walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, cuma kita tidak tahu cara tasbihnya, cara mensucikannya mereka kepada Allah. Pepohonan itu juga membaca tasbih kepada Allah. Cuma kita tidak paham. Ya, tasbihnya mereka, mensucikannya mereka kepada Allah seperti apa? Kita tidak paham. Andaikan kita paham, terus kita tahu bahwa pepohonan juga membaca tasbih dan membaca tahlil misalnya, membaca tasbih subhanallah, tengah malam kita jalan-jalan misalnya, ada pohon baca tasbih subhanallah, kita akan kabur ya. Itu juga untung kita tidak paham terhadap tasbihnya pepohonan. Andaikan kita paham, terus kita tahu bahwa pohon itu membaca tasbih dan kita dengar, terus kita melewati jalan di tengah malam, ya, terus di situ ada suara subhanallah, ya, ternyata dilihat kiri dan kanan ternyata nggak ada orang, yang ada hanya pepohonan yang banyak, ya. Maka dengan seperti itu kamu akan bukan mendekati kepada pohonnya, maka akan kabur, ya. Akan lari, terberit. Padahal mereka itu, pohon itu sebenarnya membaca tasbih kepada Allah. Jadi pepohonan, bangunan, semuanya benda-benda yang ada di langit dan ada di bumi itu semuanya membaca tasbih kepada Allah. Jadi masa kita kalah dengan pepohonan, rumput-rumput yang kita injak, ya. Bangunan itu semuanya membaca tasbih. Cuma kita nggak tahu cara tasbihnya mereka kepada Allah, kita tidak paham. Ya. Jadi misalnya ada bangunan kok di situ baca tasbih, subhanallah, tengah malam misalnya kita bangun tidur, ada suara dari tembok subhanallah, ya. Itu. Maka dengan seperti itu kamu akan kabur. Ya. Jadi pentingnya bahwa kita tidak paham terhadap tasbihnya selain manusia. Ya, itu. Jadi memang orang yang membaca Al-Quran itu memang juga lebih utama daripada membaca tasbih dan membaca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, atau bahasanya dalam kitab tauhid itu ya lafdzul jalalah, la ilaha illallah. Karena orang yang membaca lafdzul jalalah itu arasy itu bergoncang, akuli, ya, bergetar. Bumi itu bergetar, cuma kita tidak merasakan, ya. Itu. Jadi memang lebih utama Al-Qur'an. Bahkan orang-orang yang mukmin itu innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bahwa orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, hatinya sudah percaya, mantap kepada Allah dan maja bi Rasulullah, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka itu ketika dibacakan lafaz Allah, mereka itu bergetar. Wajilat qulubuhum, hatinya mereka itu bergetar ketika disebutkan nama-nama Allah. Itu saking dahsyatnya hatinya orang mukmin ketika dibacakan nama-nama Allah. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ya, dibacakan Al-Quran juga dibacakan tentang kebesaran Allah, ya, maka zadathum imana, hati mereka bertambah, ya. Jadi namanya manusia itu hatinya bisa yazidu juga wayangkus, bisa bertambah kadang bisa turun, ya. Itu namanya manusia. Kalau malaikat itu la yazidu wa la yanqus, hatinya para malaikat itu enggak akan bertambah keimanannya dan juga
kemaksiatannya tidak bertambah. Kalau Allah Ta'ala menyuruh A, pasti malaikat itu A. Ya. Jadi taatnya itu tidak bertambah. Ya, itu namanya malaikat. Itu. Tapi kalau Nabi dan Rasul itu yazidu wala yanqus. Imannya selalu bertambah dan tidak kurang imannya. Itu Nabi dan Rasul. Rasulullah itu imannya selalu bertambah dan keimanannya tidak berkurang. Itu kalau Nabi dan Rasul yazidu wala yanqus. Tapi kalau kita manusia itu yazidu wa yanqus. Kadang pagi kita iman taatnya luar biasa, sholat duha sampai 100 kali misalnya. Ya. Itu sore pun kadang kita sudah lupa untuk sholat. Makanya ya untuk manusia itu memang yazidu wa yanqus. Hatinya manusia itu kadang berubah-ubah, kadang hatinya imannya bertambah kepada Allah, kadang kurang. Tapi kalau orang-orang yang mukmin ya, itu ketika disebutkan nama-nama Allah, mereka itu wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Saking dahsyatnya hatinya itu, saking dekatnya kepada Allah. Dan juga ketika dibacakan ayat-ayat tanda-tanda terhadap kekuasaan Allah, ketika dibaca Al-Qur'an dan di situ menjelaskan tentang kebesaran Allah. Wa min ayatihi ya, itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi lailu wan nahar, di antara kebesaran Allah ada malam dan ada siang. Bayangkan kalau ada malam terus, ya. Maka kesulitan kita untuk menyuci pakaian. Atau siang terus, ya. Kita karena Allah Ta'ala menciptakan malam itu juga di antaranya waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Itu di antara Allah Ta'ala menciptakan antara siang dan malam. Ya, kalau siang itu oleh Allah untuk kita bekerja, ya, untuk berikhtiar. Kalau malam itu Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk istirahat. Itu. Jadi memang orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka itu gemetar. Ya. Saking dahsyatnya hatinya itu dekat kepada Allah. Ya. Dan ketika juga menemukan tanda-tanda kebesaran Allah, dan juga ketika menemukan di situ dalam Al-Qur'an inna adzabi lasyadid, membaca Al-Qur'an di situ kok membaca tentang masalah adab-adab Allah, maka mereka juga akan menangis. Ya. Itu yang harus kita tiru. Ya. Kalau kita kan tidak membaca Al-Qur'an ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena satu, kita tidak paham. Ya. Itu. Yang kedua, kita kurang mentadabburi terhadap isi dalam Al-Qur'an. Nah, jadi orang-orang yang sudah paham terhadap Al-Qur'an, ketika dibaca itu, maka wajilat qulubuhum, hatinya gemetar terhadap dia mendengar terhadap sesuatu yang termasuk kebesaran dari Allah. Itu. Jadi orang-orang yang seperti itu harus kita contoh. Membaca Al-Qur'an, makanya ulama itu menganjurkan ketika kita membaca Al-Qur'an, kok kita membaca Al-Qur'an dalam yang kita baca itu menjelaskan tentang adab Allah, maka ulama menganjurkan kita untuk menangis, ya. Sekalipun kita tidak paham, ya. Itu ulama menganjurkan untuk menangis. Kalau tidak bisa menangis, maka fatabakau, ya. Kayaknya menangis. Itu. Ketika menjelaskan tentang adab Allah yang luar biasa, ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat, ketika menjelaskan tentang kiamat-kiamat, ya. Itu semuanya orang-orang yang iman dan hatinya itu dekat kepada Allah, maka akan menangis terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Dan juga ketika membaca ayat-ayat basyiro, ayat-ayat yang di situ memberikan kabar kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, maka kita harus bahagia, tersenyum ketika membaca ayat-ayat tersebut. Ya. Itu di keistimewaan orang yang membaca Al-Qur'an.
Jadi orang yang membaca Al-Quran itu tetap lebih utama daripada orang yang membaca tasbih dan orang-orang yang membaca tahlil. La ilaha illallah. Itu yang penting. Ya. La ilaha illallah atau bisa diteruskan Muhammadur Rasulullah itu. Jadi bahwa ulama itu sudah sepakat dan juga dibuat pegangan memang orang yang membaca Al-Quran itu lebih utama, lebih diagungkan membaca Al-Quran daripada orang-orang yang di situ membaca tasbih. Tasbih itu subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah itu. Jadi harus kita tiru orang-orang yang beriman, orang-orang yang ketika dibacakan ayat Allah mereka hatinya gemetar. Ketika menjelaskan ketika Al-Quran menjelaskan tentang adab Allah, kita menangis. Ya. Kalau kita nggak menangis ya maka fatabakau, usahakan menangis. Ya, seperti itu. Kita kan selama ini ketika membaca Al-Quran nggak ada bedanya mana tentang masalah basyiro, mana tentang wanadiro, mana masalah orang yang diadab oleh Allah, kita tidak paham. Ya. Karena nggak mungkin nangis kita, karena kita tidak paham terhadap apa yang kita baca. Kalau coba kita paham, ya seperti orang-orang yang di Mekah, mereka ketika membaca Al-Quran, sholat, mereka menangis terhadap adab-adab Allah. Itu. Tapi kalau kita, seandainya kita paham, misalnya kita paham sesuatu yang kita baca, maka kalau itu mengarah kepada kebaikan, maka kita akan tersenyum kan? Kita dapat SMS dari orang lain, perempuan misalnya, kalau yang laki-laki dapat SMS dari perempuan yang orang itu begitu cantik misalnya. Kita baca. Ya. Kalau kabarnya itu senang, maka kita akan bahagia. Ya. Kalau kabarnya itu saya sudah nggak suka lagi sama kamu misalnya, itu kan hati kita menangis. Kenapa? Karena kita paham. Ya. Juga Al-Quran juga seperti itu. Andaikan Al-Quran itu bisa paham kepada kita, andaikan kita itu bisa paham kepada Al-Quran, maka kita akan juga seperti itu. Ketika mendengar, membaca ayat-ayat Allah, di situ ancaman, maka kita akan menangis. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran itu menjelaskan tentang kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, seperti kita mendapat SMS dari orang yang kita cintai, ya. Saya sangat cinta kepada kamu misalnya. Saya sangat senang kepada kamu, ya. Pokoknya tiada hari tanpa mengingatmu, misalnya seperti itu, ya. Itu kita akan senang kan? Ya. Senangnya luar biasa. Bahkan mungkin SMS yang ditulis itu sampai tidur dia akan dibaca, ya. Padahal tulisannya sama. Ya, sampai mati pun saya akan selalu mencintai kamu misalnya, ya. Maka bacaan itu akan selalu dibaca dan selalu dia itu renungi, ya. Sampai dia itu dibawa tidur, ya. Itu sama seperti itu. Tapi juga ketika sebaliknya, ketika orang yang kita cintai itu membenci kita, dia itu misalnya menuliskan surat kabar bahwa saya itu sudah tidak suka lagi pada kamu, saya benci pada kamu, ya. Karena apa? Karena kamu jelek misalnya, ya. Maka itu kan menyakitkan kepada hati. Nangis apa tidak? Ya, masa kamu dikatakan kamu jelek, kamu tertawa misalnya, ya. Ya. Berarti sama-sama jeleknya kalau seperti itu. Ya. Jadi orang yang seperti itu harus kita paham dulu untuk agar kita itu merenungi terhadap isi dalam Al-Quran. Sehingga banyak Quran yang memunculkan, ada Quran yang terjemahan, ya, pakai bahasa Indonesia, juga ada yang pakai bahasa Inggris. Ya, kadang kita tambah tidak paham terhadap terjemahan yang pakai bahasa Inggris, kan juga kita tidak paham pada bahasa Inggris, tambah ruwet. Ya, ya, itu bahasa Arab tidak paham, apalagi bahasa Inggris. Itu juga diantara bermunculan agar manusia itu cinta kepada Al-Quran. Ada terjemahan membaca Al-Quran, ada panduan membaca Al-Quran, ada translate-nya, ada terjemahannya,
ada yang bahasa Inggris. Ya. Ada juga Al-Quran itu dimaknai, ya, dimaknai Jawa, ada. Itu juga agar ketika kita baca, itu biar kita itu merenungi apa yang kita baca pada Al-Quran. Sama seperti tadi, ya. Kalau kita mendengar kabar yang gembira, pasti kita akan tersenyum, ya. Sekalipun di situ tidak ada orang, cuma kita baca surat. Ketika surat itu datang dari seorang yang kita cintai, maka kita akan senang, tersenyum dengan sendirinya. Ya. Itu seperti orang gila, ya. Tersenyum terhadap sendirinya, itu. Dan tidak peduli, ya, apa yang mereka katakan, yang penting saya bahagia. Sama, ketika kita membaca Al-Quran, kita menangis, mereka tidak paham. Kenapa kok nangis padahal bacaannya ya seperti itu? Karena apa? Karena mereka tidak paham. Tapi kalau bagi yang paham, ketika mereka baca, mereka akan menangis ketika melihat terhadap ancaman-ancaman Allah. Itu. Jadi kita yang perlu seperti itu untuk tiru. Yang innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mudah-mudahan kita bisa mentadabburi terhadap Al-Qur'an, ya. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana الذي ينفعنا بفقهنا وقراباتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين